Halo semuanya, selamat datang di podcast Informatif ke episode ke-11. Kali ini kita bakal bahas tentang UPN Mengajar yang diadakan oleh UKM P dan K. Nah, di sini kita ditemani oleh narasumber kita yang bernama Kak Teguh Yulianto. Halo Kak Teguh. Halo Kak, selamat malam. Halo, selamat malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Oke, di sini kita bakal nanya-nanya nih seputar tentang UPN Mengajar karena pasti banyak banget dong yang penasaran tentang apa sih program dari UPN Mengajar ini. Udah siap ya buat tanya-tanyanya? Siap dong. Oke, oke. Untuk pertanyaan pertama nih. Sebelumnya Kakak udah pernah ikut UPN Mengajar kan ya, Kak? Iya, betul. Nah, oke. Kira-kira Kakak bisa jelasin nggak sih apa itu UPN Mengajar ke teman-teman yang lain biar mereka tahu UPN Pengajar itu apa gitu. Boleh Kak, silakan. Oke, baik. UPN Mengajar sendiri itu adalah salah satu program kerja dari bidang pendidikan dan sosial UKM Penalaran dan Kreativitas, yang dimana kegiatannya itu berfokus pada pendidikan dan pengajaran pada siswa, dengan harapan dapat mendorong anggota aktif UKM Penalaran dan Kreativitas untuk dapat mengekspresikan potensi diri dalam mengabdi kepada lingkungan masyarakat. Begitu, Kak. Oh gitu ya, jadi emang UPN Mengajar ini fokus di bidang pendidikan gitu ya Kak, dari sistem yang saling mengajar gitu, dari mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur ke yang akan diajar itu gitu ya Kak. Betul sekali, Kak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, lalu untuk apa sih tujuan diadakannya UPN Mengajar itu? Boleh tahu Kak, kira-kira apa tujuannya? Nah, tujuan dari UPN Mengajar sendiri ada tiga, Kak, dari kami sendiri. Nah, yang pertama itu untuk melaksanakan misi 3M nih, yakni menginspirasi, memotivasi, dan mengedukasi kalangan anak sekolah dan yayasan. Lalu yang kedua, untuk menumbuhkan kreativitas dan jiwa kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar. Lalu yang ketiga, untuk meningkatkan eksistensi dari UKM penalaran dan kreativitas itu sendiri. Begitu, Kak. Oh, oke. Berarti emang keren banget ya dari teman-teman kalau UPN Mengajar ini memiliki tiga tujuan yang benar-benar memiliki makna tersendiri, mulai dari ingin membantu sama dan juga meningkatkan eksistensi dari UKMP dan Kak ini. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, bisa nggak sih Kak jelasin gimana sih kegiatan dalam UPN Mengajar itu? Terus anak-anak yang diberikan pengajaran itu anak-anak dari mana? Apakah ada kualifikasinya seperti fokus pada anak marginal atau seperti apa gitu Kak? Boleh diberitahu? Nah, baik. Untuk bentuk kegiatannya sendiri yang kami usung adalah dengan pemaparan mengenai materi, lalu dilanjutkan dengan praktek secara langsung mengenai materi yang sudah diberikan tersebut. Seperti itu. Nah, untuk kualifikasinya, kami nggak ada kualifikasi khusus mengenai siswa yang akan diajar, tapi untuk UPN Mengajar kemarin, kami fokus pada anak TK dan SD. Seperti itu, Kak. Oh, oke Kak. Berarti memang tidak ada kualifikasi khusus ya. Memang sepertinya kalau memang sekiranya kita ada program untuk anak TK atau apa, kita langsung aja gitu Kak. Nggak ada kualifikasi khususnya gitu ya Kak? Iya, betul, Kak. Nggak ada kualifikasi Hmm, khusus. oke oke. Pertanyaan selanjutnya nih Kak. Saat ketemu dengan anak-anak itu gimana sih Kak perasaannya? Kayak senang Kak atau bagaimana? Terus ada nggak sih hal yang membuat Kakak tuh merasakan hal yang berbeda saat berinteraksi dengan mereka gitu? Wah, kalau ditanya perasaan senang atau enggak, pastinya senang sekali ya, Kak. Karena Iya kita itu, pasti. iya, karena kita mendapatkan suatu kesempatan untuk bisa berbagi sedikit ilmu yang kita miliki kepada anak-anak yang kita ajar. Nah, hal yang membuat saya merasa berbeda itu ketika melihat mereka antusias dan excited sekali waktu kita datang ke tempat mereka. Kita sebagai seorang yang akan mengajar pun pasti akan sangat senang kan kalau melihat siswa yang akan kita ajar itu sangat antusias gitu, Kak. Iya, pasti sih Kak. Kayak kita ngerasa kayak, wah kita ngerasa ikut excited dan seneng gitu. Kalau melihat orang yang kita ajar atau orang yang kita berikan sedikit ilmu yang kita yang miliki, itu kayak kita ngerasa kayak, wah kita merasa bangga gitu ya. Karena kita akhirnya paling enggak kita bisa berguna dan kita bisa menyalurkan sedikit pengetahuan kita kepada orang lain gitu ya Kak. Iya, setuju sekali, Kak. Benar-benar, oke. Terus nih Kak,
Coba dong bagi pengalaman yang pernah kakak alami, apa aja sih yang udah kakak lakukan saat memberikan pengajaran terhadap anak-anak, terus model pembelajaran seperti apa sih yang cocok dengan mereka gitu. Oke, baik. Tentu saja sesuai dengan metode yang kita sepakati sebelumnya, kalau kita akan mengajar anak-anak itu dengan cara menyampaikan materi terlebih dahulu, tentunya yang telah disesuaikan sebelumnya dengan usia-usia mereka, lalu dilanjutkan dengan praktik secara langsung apa yang sudah disampaikan dari materi tersebut. Nah, menurut saya model pembelajaran yang cocok bagi anak-anak seusia mereka memang seperti yang kami lakukan. Namun, kami menyampaikan materi menggunakan PPT dengan isi materi yang tadi sempat saya jelaskan sudah disesuaikan dengan umur dan cara pemahaman mereka yang dilengkapi dengan gambar-gambar yang menarik perhatian agar tidak monoton. Lalu dilanjutkan dengan praktik secara langsung. Nah, dari praktik tersebut hasil yang didapatkan juga cukup maksimal. Seperti itu. Oke, berarti ini berfokus dengan menampilkan PPT bergambar dan juga melakukan praktik langsung ya Kak kepada anak-anak gitu. Iya, betul sekali, Kak. Karena kalau Oke. materi aja nggak praktik kan kurang gitu ya, Kak. Iya sih, benar. Apakah ada games-games gitu, Kak? Biasanya kan anak kecil suka nih atau excited dengan games gitu. Apakah diadakan sesi games saat pembelajaran atau full hanya pembelajaran melalui PPT atau ada sesi gamesnya juga, Kak? Nah, itu kan kalau materi terus takutnya anak-anak itu kan bosan. Nah, kita itu Iya, juga benar. mengadakan kita juga mengadakan sesi games dan nanti yang bisa jawab atau bisa menebak itu bakal dapat hadiah gitu, Kak. Dan mereka itu sangat seneng gitu kalau ada games juga. Iya sih, dari sekitar umur anak-anak segitu pasti mereka sangat excited untuk melihat ada sesi games itu membuat mereka semakin berkesan dengan kegiatan yang kita adakan ini ya Kak gitu. Oke, selanjutnya nih Kak, boleh nggak sih Kak ceritakan hal yang menurut Kakak menyenangkan sekali dari kegiatan UPN mengajar ini? Boleh diceritakan? Baik, hal yang menyenangkan tentu saja kami sebagai anggota UKM Penalaran dan Kreativitas mendapatkan sebuah kesempatan atau privilege yang sangat berharga karena bisa terjun langsung dan memberikan ilmu untuk anak-anak yang dimana kesempatan tersebut nggak dimiliki oleh semua orang begitu. Lalu merasakan kebersamaan serta berinteraksi secara langsung dengan siswa-siswi serta anak-anak di yayasan itu melihat mereka tertawa bahagia itu sangat sangat membuat kami merasa bersyukur sekaligus sangat senang, Kak. Oke, jadi itu perasaan yang spesial ya Kak, yang tidak dimiliki oleh yang mungkin bukan anggota dari UKM P dan K ini ya Kak, karena itu termasuk privilege yang hanya bisa dirasakan dan bisa diikuti oleh anggota UKM dan P dan K ini ya Kak. Iya, Oke. betul sekali, Kak. Jadi kalau buat teman-teman yang penasaran dan pengen ikut kegiatan UPN Mengajar, jangan lupa untuk join ke UKM Penalaran dan Kreativitas ya Kak. Oke, Wajib oke. itu, Kak. Wajib, wajib. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Kemudian, kira-kira menurut Kakak ada nggak sih hal yang cukup menyedihkan atau memprihatinkan dari ketika kamu mengikuti kegiatan ini? Ada nggak sih, Kak? Boleh kalau ada diceritakan ke teman-teman semuanya. Nah, perihal yang sesuatu yang menyedihkan atau memprihatinkan, menurut saya sendiri mungkin saat mengajar di yayasan ya. Karena kita mengajar anak-anak kecil yang mohon maaf dalam keadaan yang kurang beruntung, saya rasa mungkin karena keadaan di yayasan itu ada banyak anak, jadi kasih sayang dan perhatian itu kurang didapatkan oleh mereka dari sosok pengasuh ya terutama. Mungkin, namun sebisa mungkin dari kami di sana dengan kehadiran kami dapat sedikit berbagi kasih sayang dan ilmu kepada mereka. Gitu, Pak. Iya, ya bener banget sih Kak. Untuk anak-anak tersebut mereka, mereka memang lagi di fase di mana mereka sangat membutuhkan perhatian atau uh, kayak apresiasi dari orang-orang yang lebih tua dari mereka daripada mereka, orang-orang dewasa. Jadi hal itu wajar sekali ketika pengajarnya itu sedikit atau terbatas, sedangkan siswanya atau anak-anak itu banyak. Jadi hal itu bisa saja terjadi, tapi diusahakan atau diharapkan dari adanya kegiatan ini kita bisa bantu untuk menyelesaikan masalah tersebut ya Kak. Oke. Betul sekali, Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, kira-kira apa aja sih yang Kakak udah dapetin dari kegiatan UPN mengajar ini? Bisa dijelasin Kak atau disebutin? Wah, baik. Kalau perihal apa yang saya dapatkan dari kegiatan UPN mengajar ini, tentu saja saya mendapatkan pelajaran hidup yang sangat berharga dari anak-anak saya anak yang saya ajar.
bahwa kita harus selalu bersyukur atas apa yang kita dapatkan dan miliki saat ini. Melihat mereka begitu bersemangat saat belajar, kita pun juga harus bisa selalu bersemangat dalam belajar serta bisa menjadi sosok panutan yang bisa memberikan contoh yang baik bagi orang lain. Lalu menyadarkan saya untuk terus belajar dan belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik ke depannya, terutama untuk dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Seperti itu, Kak. Wah, keren banget sih. Emang manfaat yang kita dapatkan atau hikmah yang kita dapatkan dari mengikuti kegiatan itu emang kerasa banget impact-nya bagi kita ya, Kak. Jadi kita tuh makin sadar di umur kita sekarang kita harus menjadi pribadi yang bisa memberikan banyak manfaat bagi orang sekitar kita dan juga harus lebih bersemangat lagi gitu ya, Kak, untuk menggapai mimpi kita dalam belajar dan sebagainya. Keren banget, keren banget. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Kak. Menurut Kakak nih ya, kan banyak banget anak-anak yang susah menyerap materi atau enggan memperhatikan materi yang telah disediakan. Solusi dari Kakak sendiri bagaimana Kak untuk menghadapi situasi tersebut? Nah, solusi yang kami berikan saat terjadi hal tersebut yaitu dengan mendampingi mereka secara langsung dan mengajak mereka untuk bicara baik-baik agar mau fokus kembali untuk memperhatikan seperti itu. Karena kan anak-anak itu senangnya itu lebih ke games atau hal-hal lain ya, Kak. Nah, untuk Iya, saat benar. penyampaian materi itu kita sebisa mungkin mendampingi secara intens mereka untuk memperhatikan pengajar yang sedang menyampaikan materi seperti itu, Kak. Oke. Untuk selanjutnya nih Kak, di kelas ini pengajarannya kan pasti di daerah kelas gitu atau ya pasti ada kelasnya gitu kan. Dan tentunya tidak semua murid itu tidak aktif dalam kegiatan mengajar. Kira-kira gimana sih Kak menurut Kakak untuk membuat suasana kelas menjadi hidup? Apa yang Kakak lakukan untuk mengubah suasana di kelas menjadi hidup dan anak-anak pun juga aktif untuk mengikuti kegiatan pembelajaran? Nah, untuk menghidupkan kembali suasana yang ada di kelas itu, kami sangat menekankan kepada pengajar yang sedang bertugas untuk menyampaikan materi, untuk nggak segan-segan mengajak siswa-siswa yang diam atau malu-malu itu untuk bertanya, untuk aktif dan untuk berani uh, bertanya gitu ya, Kak. Seperti itu. Oke, oke. Terus kira-kira ada nggak sih kesulitan yang kakak rasakan selama kakak mengikuti kegiatan UPN mengajar ini gitu kak? Nah, untuk kesulitannya sendiri, menurut kami tidak merasakan ada hal-hal yang dapat mengganggu jalannya kegiatan UPN mengajar ini sih, Kak. Mungkin ketika proses mempersiapkan kegiatannya saja, kami dituntut untuk bersikap profesional begitu ya, Kak. Dan harus bisa menyelesaikan berbagai persiapannya itu tepat waktu. Lalu untuk saat pelaksanaannya sih lebih kepada penertiban anak-anak yang kurang mau memperhatikan materi yang disampaikan itu tadi sih. Tapi untuk seluruhnya aman, Kak. Oke, berarti secara keseluruhan tidak ada kesulitan yang terlalu mengganggu untuk menjalankan kegiatan ini ya kak? Betul sekali, Kak. Oke, oke selanjutnya kak, kakak bisa bagi nggak sih tipsnya biar kita tuh bisa melakukan kegiatan ini dengan sepenuh hati gitu kayak ikhlas dan ya dengan sepenuh hati kita melakukan kegiatan ini dengan niat tulus untuk membagikan ilmu yang kita dapatkan. Ada nggak sih Kak tipsnya dari Kakak sendiri? Wah, untuk tipsnya sendiri tentu saja seperti yang Kakak sebutkan di awal tadi, niatnya harus dikuatin terlebih dahulu. Di sini kita niatnya uh, untuk berbagi, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa melihat ras, agama, warna kulit, dan asal kita. Bukan niat untuk pamer atau hanya ajang, wah aku keren nih bisa mengajar dan segala macam. Enggak, bahwa kita sebagai manusia harus memiliki kemauan untuk membangun fondasi kemanusiaan pada diri kita sendiri. Selain itu, saya selalu ingat apa yang guru saya katakan. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang mampu memberikan manfaat bagi sesama. Dan sebisa mungkin hal tersebut saya implementasikan pada kehidupan saya. Apalagi sebagai mahasiswa saat ini yang memiliki banyak kesempatan untuk mengimplementasikan hal tersebut, termasuk melalui kegiatan UPN mengajar ini, Kak. Seperti itu. Oke, makasih banyak nih Kak untuk tipsnya. Jadi
emang intinya tuh kembali ke niat kita dulu. Kita harus menguatkan niat kita kalau kita ingin mengikuti kegiatan UPN mengajar ini gitu ya Kak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kalau boleh tahu, apa sih harapan Kakak untuk kegiatan UPN mengajar ini? Baik, harapan saya untuk UPN mengajar ini, semoga kegiatan ini dapat terus berlangsung karena program ini mampu memberikan impact yang sangat baik, tidak hanya untuk siswa dan siswi yang diajar, namun juga untuk anggota UKM penalaran dan kreativitas. Semoga juga kegiatan UPN mengajar ini dapat semakin melebarkan sayapnya dengan tidak hanya mengajar anak-anak di sekitar kampus, namun juga bisa mengajar di daerah-daerah terpencil yang memiliki keterbatasan jangkauan pendidikan. Namun, kembali lagi doa-doa terbaik selalu saya panjatkan untuk UPN mengajar ke depannya. Seperti itu, Kak. Wah, ini tadi dari harapan Kakak bisa terlihat sekali kalau kategori ini sangat tulus ya teman-teman untuk kegiatan UPN mengajar ini. Saya doakan juga semoga kegiatan ini terus berjalan tidak hanya di periode ini tapi juga periode-periode selanjutnya gitu ya Kak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk anak-anak yang sudah Kakak bina nih, ada nggak sih kesan-kesan yang ingin Kakak sampaikan kepada mereka gitu? Siapa tahu ada yang mendengar dari podcast ini terus mereka ngerasa, wah itu saya tuh gitu. Boleh Kak, Baik. silakan. Nah, untuk kesan-kesan untuk anak-anak yang sudah saya dan teman-teman saya ajar, semoga ilmu yang kami sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Terus semangat dalam belajar dan jangan pernah takut bermimpi, karena masa depan yang cerah tidak pernah melihat latar belakang. Lalu apabila ada kekurangan penyampaian saat pengajaran, itu murni dari saya dan teman-teman saya sendiri, sedangkan kalau ada lebihnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, Kak. Wah, keren banget nih kesan-kesannya untuk anak-anak yang udah dibina sama tim dari UPN Mengajar nih, keren banget. Oke, semoga tersampaikan dengan baik dan semoga anak-anak yang telah diajar sama tim dan kakak-kakak semua bisa merealisasikan ilmu yang telah mereka dapatkan. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Kak, bisa nggak sih kasih kami motivasi dan teman-teman semua supaya mereka bisa mengikuti kegiatan ini dan bisa memberikan kontribusi untuk memberikan pengajaran terbaik bagi anak-anak sekitar kita. Boleh Kak diberikan sebuah motivasi untuk teman-teman semua biar mereka juga termotivasi untuk ikut kegiatan ini dengan sepenuh hati. Silakan Kak. Baik, beramal itu bukan hanya perihal materi, namun menyampaikan ilmu yang kalian miliki kepada sesama juga termasuk dengan beramal kebaikan. Kita sebagai manusia yang harusnya memiliki jiwa sosial harus mengimplementasikan hal-hal tersebut. Jangan hanya dibiarkan dan menjadi sia-sia. Berbuat baik selagi bisa melalui hal-hal sederhana semacam mengikuti kegiatan UPN mengajar misalnya. Jadi saya harap untuk teman-teman anggota UKM penalaran dan kreativitas nantinya jangan lupa untuk ikut dalam kegiatan UPN mengajar selanjutnya ya. Semangat! Semangat. Terima kasih banyak nih Kak Teguh atas motivasinya. Saya juga jadi ikutan semangat, pengen ikutan berpartisipasi dalam kegiatan UPN mengajar ini. Semoga kedepannya saya bisa ikut berpartisipasi juga ya Kak dalam kegiatan ini. Karena kelihatannya seru banget ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga banyak yang kayak, wah kayaknya seru nih. Atau mereka juga mulai tertarik untuk mengikuti kegiatan ini gitu. Oke, nggak terasa ya teman-teman kita sudah sampai di penghujung podcast. Makasih banyak buat teman-teman semua yang udah dengerin podcast Bimatif kali ini bersama Kak Teguh Yulianto dan terima kasih banyak untuk Kak Teguh Yulianto yang sudah meluangkan waktunya sebagai pembicara di episode 11 ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast ini hingga akhir dan semoga podcast yang kami berikan kepada kalian ini bisa memberikan manfaat dan hikmah bagi kalian semua. Saya Talinda Faiza Disti sebagai MC. Berterima kasih, sampai jumpa di podcast Bimatif selanjutnya. Dadah, terima kasih.